Ya Habibi ya Muhammad Muhammad Ridwan Al-Kamil. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah Tuhan Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami memohon kepada Engkau Anta ja'alahu menjadikanlah kedua orang anak kami baraklah kepada Rasul, kepada Engkau mubarak ya Rasulika dan bakti kepada Rasul, mubarak li walidayhima dan bakti kepada kedua orang tua. Allahumma tawil awrahma ya Allah, panjangkanlah umur keduanya, wa wasi'an rizqahuma ya Allah, luaskanlah rezeki keduanya, wa qawmi imanahuma ya Allah, kuatkanlah keimanan mereka berdua, wa sahihati salama ya Allah, sehatkanlah batang tubuhnya. Allahumma layyan qalbahuma ya Allah, lemah lembutkanlah hatinya, wa fazayyan qalbahuma ya Allah, biasilah hati keduanya. Izinatil iman wal islam wa ikhlas wa rida wa syukur wa ta'ala. Rabbana hamdana min azwajina ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami, wa zuriyatina dan zuriyat keturunan kami, qurrata a'yun yang senantiasa menjadi kesenangan hati kami, ridha'ana lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi imam hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk maha dulu anak buang hajat dulu setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman limahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bahadihi warakatun qalilah tahtawi ala ma'aniya jazilah wa manaqiba ajizah lil'arifir rabbani wal alimi samadani abil badali alladhi yatba'uhu tali wa yarji'u ilayhi al-wali Syekh Tariqatis Sammaniyah fil Mantiqatil Banjariyah Syekh Muhammad Zaini Ibn Abdul Ghani Musammaynaha Bughyatal Muhibbin wa nas'alullaha al-karimal mannan wa natawassalu bi nabihi Sayyidi waladi adna an yaj'ala naf'aha daima sayla bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadha ila akhir zaman wa yuballighana biha ila fasihil jinan darin ni'mati wal imtinan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah Al-Karimul Mannan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih Ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan Ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Jadi ada kaum yang dijadikan oleh Allah untuk mencintai kekasih Allah. Ada juga kaum yang dijadikan oleh Allah untuk berkhidmah kepada wali. Maka ujar Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Bahari, lagi sidin masih hidup, sidin malajari, siapa yang mengamalkan wirid yang diajarkan gurunya kepadanya, maka orang itu akan diberi warid. Arti warid itu cahaya di dalam batin. Maka orang yang berwirid ini akan berbuah tabuka hijab atau yang disambat kasyaf. Jadi orang yang beramal istiqamah ma'amalakan wirid nang diajarkan gurunya lawan inya, ini Allah akan beri kena warid cahaya di dalam hati. Maka tabukalah sesuatu nang kebanyakan orang itu kada melihat, tapi orang ini dibuka akan Allah dapat melihat. Dan siapa-siapa yang berkhidmah kepada seorang wali,
Siapa-siapa yang berkhidmah dirinya kepada seorang saleh, maka orang ini akan diberi karamat oleh Allah. Orang ini akan senantiasa mendapat curahan rahmat. Rahmat itu ada nang am, ada nang khas. Rahmat itu ada nang umum, ada nang khusus. Maka ada lagi rahmat nang terlebih khusus. Itu hanya diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rahmat nang umum itu Allah akan berikan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh manusia, baik manusia itu beriman lawan Allah, percaya lawan Allah, atau kada percaya lawan Allah, tetap diberi Tuhan rahmat, diberi Tuhan kebaikan. Buktinya orang nang kada beriman lawan Allah, nang bahasa plastiknya tuh non muslim, ya, selain pada orang mukmin, ini diberi aja rezeki oleh Allah. Ini rahmat Tuhan secara am. Nah, ada rahmat yang diberi Allah secara khas lawan orang-orang pilihan. Siapa orang-orang dipilih? Alladzina amanu. Mereka hamba-hamba Allah yang beriman. Karena di akhirat ini rahmat Allah secara khusus diberikan lawan hambanya nang mukmin, nang diberi oleh Allah kenikmatan surga. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani, alimus samadani, arif rabbani abil badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Ini para pecinta Abah Guru nih ini. Disenangi kisah Sidin ini dikisahkan. Inda zikril auliya tanzil rahmat, ketika dibaca manakibnya, sejarah hidupnya, biografinya seorang hamba Allah nang saleh, seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tanzilur rahmat, maka terus-terusan rahmat Allah ini akan diturunkan, dilimpahkan oleh Allah di tempat itu. Maka uniknya membaca manakib dengan ceramah dan pengajian itu ada keistimewaan khusus. Maka syarat membaca manakib ini pun harus dipenuhi. Satu, hendaklah membaca manakib wali Allah itu atau orang saleh itu hendaklah bersama dengan orang banyak. Cukup syaratnya sudah.
Dan hendaknya di dalam ketika membaca manakibnya wali Allah subhanahu wa ta'ala itu ada membaca Quran, ada zikir di situ. Dan syarat yang ketiga dalam ketika pembacaan manakib atau aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu ada nang disedekahkan, ada nang diberiakan. Jadi kalau kita membaca manakib, 4 syarat ini mesti terpenuhi. Kalau kita pengen rahmat Allah itu dicurahkan di tempat kita. Yang nomor 4 ini yang paling penting, hendaklah bagi nang membacanya ataupun nang mendengarkannya mereka meyakini, mereka mengiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Tanpa ada keyakinan seperti ini, tanpa ada iktikad seperti ini, tidak akan dapat rahmat Allah di dalam pembacaan manakib. Maka adapun sebelum kita membaca manakib waliullah sebagaimana disebutkan di manakib Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barakat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat barakah dan jauh daripada mendapat amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Sini Bonto, maju depan Bonto. Guru haruslah. Dan orang yang cinta akan wali ini diberi oleh Allah kehususian lawan orang ini kelak nantinya. Maka para pecinta-pecinta wali ini adalah orang-orang pecinta-pecinta akan baginda Nabi. Mohon ditanggapi dengan positif sebuah ungkapan-ungkapan atau penjelasan-penjelasan yang seolah-olah membuat perpisahan antara kecintaan dengan Nabi dengan kecintaan kepada wali. Mohon dengan bijak menyikapi daripada tayangan-tayangan. Jangan sampai yang namanya kebaikan itu dibentur-benturkan, tuh jangan sampai. Bemaulitan baik, bemikratan baik, mahaul orang soleh baik, mahaul wali baik. Jangan ditabrak-tabrakakan. Kasihan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasihan para wali orang saleh yang mana umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhir zaman mereka bergesek satu sama lain. Yang menjadi pemenangnya adalah setan, iblis. Lalu terpirkah-pirkah umatnya. Satu pecinta wali, satu sisi kada menyukai,
Satu sisi pecinta maulid, pecinta Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Di sisi lain kada menyukai dengan haulnya wali. Ini mohon dengan arif dan bijak menyikapi. Jangan sampai kalau Anda tidak belajar kepada guru kami, Anda tidak belajar kepada guru kami, Anda tidak menuntut ilmu kepada guru kami, janganlah kalian memberikan statement yang sifatnya akan melunturkan kecintaan para muhibbin kepada guru kami. Siapapun Anda, apapun kedudukan Anda, tolong jangan nang baik-baik ini dibentur-benturkan. Kita mencintai wali itu karena kita mencintai Nabi. Manusia ini identik, tahu le identik bahasa plastik nih. Manusia ini condong dia mencintai kepada orang yang pernah dia lihat dengan biji matanya. Kami ini kada pernah melihat Nabi, kami tidak hidup sejaman dengan Nabi, tapi kami punya guru yang mana guru kami mencontohkan akhlak Nabi. Salahkah kami mencintai guru kami untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan, mohon jangan dipecah, jangan dipecah belah umat ini. Guru ini tuhuk dah maharit dah kayak ini. Maharit itu kami sayang lawan guru kami, kami cinta lawan guru kami. Kami dapat berakhlak baik seperti ini karena petuah-petuah guru kami, ajaran guru-guru kami. Bagaimana mencintai Nabi, bagaimana mencintai ahlul bait Nabi, bagaimana mencintai fakir miskin, bagaimana menghargai para penuntut ilmu, bagaimana berakhlak mulia. Ini guru kami. Dan kami mencintai Nabi karena guru kami mencontoh akan akhlaknya Nabi. Maka ketika hari haulnya beliau, kami bahu membahu, sukarela mengeluarkan sebahagian daripada rezekinya yang Allah titipkan untuk mengirimkan kebaikan kepada orang yang sangat berjasa, membina akhlak, membaguskan rohani kita, menjadikan lembut batin kita dengan lantunan pujian-pujian beliau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong selektif dalam menonton tayangan-tayangan. Jangan sampai umat Nabi Muhammad berkubu-kubu. Orang nangka 7 bahaul tuh orang nangka 7 maulid Nabi. Orang nangka 7 bahaul tuh orang nangka 7 memperingati Isra Mi'raj Nabi. Oke lah, Anda tidak ikut pernah ngaji dengan beliau. Oke lah, Anda tidak pernah duduk berhadap dengan beliau. Oke lah, Anda tidak pernah musafahah dengan beliau. Anda tidak pernah ngaji dengan beliau. Anda tidak pernah merasakan kebaikan beliau, bukan hanya dengan hilimnya kasih sayang beliau, bagaimana ikhlasnya beliau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid. Dahulu kada lawas benar juga tahun 90-an abah guru sekumpul ini mengajar di pondok pesantren Ma'hadul Falah. Waktu itu alhamdulillah ulun masih di sana. Saking baiknya nih lah abah guru, baiknya nih kadejar lagi nih mata ulun seorang nak
kita belajaran nakai kitabnya min husaniyah. Nih abah bawakan kitab, nih abah bawakan baju, nih abah bawakan tape, nih abah bawakan duit, nih abah bawakan makanan jangan buah nikah ayo. Ada li guru nang ini nah ayo nang. Hah? Sayangnya sidin lawan murid, sayangnya lawan umat Nabi Muhammad. Ni duitnya jangan belanja nakai, ni jangan nukar baju nakai, ni jangan nukar tapi nakai, ni kitabnya na abah bawakan. Sampai hari ini kitabnya itu ada di rumah ulun. Itu nang di sana aja ulun kisahkan, belum nang di Sakompol, belum nang di Karaton waktu sini di Karaton, belum nang di Martapura belum. Ulun tanpa ini pun insya Allah kawah aja mengisahkan abah guru ini. Kapadli ini sebenarnya kawah juga mengisahkan, cuma sini ini tawadu benar, rendah hati benar, nggak mengiau ulun. Benarnya ulun umurannya jauh sidin, kami sama pada menuntut di sana. Dan belajar anu abah guru. Panyayang benar orangnya, pamurah benar, pemberian benar. Nah, almarhum Guru Juhdian Nur kami berlomba-lomba tahu lihat maurak tikar nih nah dalam pengajian berlomba-lomba bila tengah hari itu sudah nah asing-asingnya mengambil sasapu asing-asingnya mengambil lap untuk napa maurak tikar segan taklim pengajian ba'da salat asar tuntung salat maghrib sidin pimpin pulang baca wirid sidin pimpin pulang baca maulid al-azab maulidnya kayak apa lagi yuk sampai di penghujung akhir hayat sidin orangnya nang sosial luar biasa. Allah beri rezeki nang berlimpah ruah kepada beliau, nang berkah kepada beliau, sehingga murid-murid sidin pun tidak ada nang kesusahan asal bujur jadi murid. Bilanya bujur jadi murid kada mau susah, karena sidin berikan sebuah pendidikan agar senantiasa bersyukur dengan nikmat. Ujar sidin nak syukur itu ada tiga nak syukur lawan muntung dengan senantiasa menyebut nama Tuhan, banyak mengucap alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah, kada melihat jumlah nominalnya. Kalau pang datang duit 1.000 kada alhamdulillah, datang 1.000 alhamdulillah, datang 2.000 alhamdulillah, datang 10.000 alhamdulillah, dapat 50.000 alhamdulillah, dapat 100.000 alhamdulillah, tidak putus-putusnya muntung alhamdulillah. Syukur lawan hati nakai sidin gembira himung, jangan lupa bahagia. Syukur lawan awak nakai sidin gunakan awak ini untuk beribadah. Ikam nakai sidin bila konsep nang tiga ini ikam gawe la in syakartum la azidan nakum wala in kafartum, bila ikam kupur sebuting aja dari syarat syukur nang tiga ini kada digawe inna azabi lasyadid. Muntung pandai bersyukur, hati kada terima, hati himung, muntung kada syukur, muntung syukur hati himung, awak pulang kada syukur. Kada dibawa beribadah, dibawa beremian aja, dibawa belaur, dibawa kejablay. Kejablay kah? Ngapa kah? Pokoknya nang kakak itu tuh lah, nang kada berfaedah. Nah ini diantara ucapan-ucapan sidin aja. Masyhur sudah. Sampai abah guru tuh waktu pengajian diurus orang langsung beli kali nah padahal kami bilainya sidin datang ulun motornya aja ingat masih sidin melajari. Kalau sini kan yuranor motornya ingat, ulun ingat abah guru tuh bila datang mengajar ke pondok tuh sidin pakai motor BMW biru kali biru anunya berebut pulang anak membukakan lawang ngungkada tuh nah berebut anak membelikan sandal sidin. Lawan sidin tubinya bersalaman nah buntung sini pusut di kepala, pusut ke belakang, pusut dadanya
Panyayang luar biasa. Luar biasa penyayangan murid. Buntung. Ini ucapan-ucapan sidin anu akan. Bahkan waktu itu sidin sangat sering mengucapkan, ujar sidin, malam Jumat aku bermimpi hendak naik ke kapal Safinatul Aulia nengai aja sidin. Itu salah-salah pengajian sidin. Nah sampai sidin bertamu lawan guru bangil itu di dalam kapal Safinatul Aulia, dan melihat sidin pulang seorang Habib nah ada di dalam kapal itu yang menjadi golongan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya mengisahkan Abah Guru ini kada ada habis-habisnya pian kebaikan beliau itu nah. Di sini keluaran orang manuakan. Cuma percaya kada percaya sidin masih haja kawa malajari murid-murid sidin. Masih kawa. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meyakini akan kewalian seorang hamba Allah nang Allah pilih, cukup aja buktinya lawan kita sidin wali. Allah tumbuhkan rasa cinta mereka itu di hati kepada kekasihnya, karena Allah berfirman Jibril sini nah, aku je Tuhan sayang lawan hambaku ini itu nah, makan di langit, seluruh ahli langit tahu beritaan Allah cinta lawan hambanya itu, maka ahli langit akan cinta, maka Allah jadikan pula di hati hamba-hambanya cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. La tajma'u ummati fi dhalalah. Allah kada akan mengumpulkan umatnya Nabi Muhammad itu di dalam dhalal, di dalam kesesatan, kada mau. Cukup aja faktanya, realitanya. Sampai sidin baru ucap, nak nang apa nang ku ajarakan lawan ikam ni nakai kaina nakai, bila unda sudah wafat ikam tahu maka tahu, bila inya benar apa nang ku ajarkan pakai, bilanya kada benar tinggalkan. Sidin kada memaksakan, tinggalkan aja nakai sidin. Bilanya kada bujur nang ku ajarakan ini nah jangan dipakai, tapi bila Allah buktikan kebenaran apa nang ku ajarkan pakai nakai sidin. Nampak kalau sudah nih, nampak sudah. Makanya kada berlebihan seorang murid itu menyanjung ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun anak ulun masih halus ini orangnya. Saking rindunya ulun lawan Abah Guru hijrah atas izin umma ulun bawa juanian. Ulun hendak pulang mengumpuli, hendak benar ulun ini nang sebulan sekali, setengah bulan sekali nasa uyuh banget mulai hulu sungai. Nah 98 kan ulun hijrah pulang ke hulu sungai, disuruh guru jua berkhidmah lawan kuitan, tampulu kuitan mau ada di sidin. Disalin-salin jadi dikumpuli pulang kuitan sampai tahun 2001 2002 kawin hendak kayak juga liu babini ulun nih, bini ulun orang pelehari
orang desa Bajuin ini menakib ulun nah tadi menakib ulun nah lalu bini ulun ini ulun bawa juga mama ulun bawa ke hulu sungai jadi anak ulun ini maulahnya di Barabai nah lahirnya di Palai Hari rindu benar ulun bawa kemana membawa Muhammad Mu'afaddin nih ulun bawa hendak ke Martapura ternyata Allah takdirkan di jalan Trikora di Trikora sekian lama pindah lagi kemana ke Gunung Kupang Gunung Kupang ada tahu tempat nang belatian dor nah itu kampung babi lawan hirangan ada rumah situ nang dibuncu benar kepada disuruh guru begana di situ nyawa nangai begana sini aja ariti aja apa aja ariti aja sandang aja bawa bini anak-anak hati ini rindu pada abah guru kebetulan kendaraan kada ada waktu itu tuh jadi anak ini dikilik dibawa ke sakumpul mulai Gunung Kupang ke sakumpul mudahan anak ulun ini mendapat berkah dari guru nang panyayang bener lawan murid dudukan aja bulik berjalan pula ada lagi anak-anak pun ini berjalan 8 pali tak itu sidin masih ada kada lawas wafat sidin tuh kisah sampai ulun kapalai hari sidin juga nang menyuruh nak cari nak kayak tempat nang mana tempat itu orang kadadaan situ di kayak hutan kini kami sidin ada jalannya dasar ditawari orang ikam nakai kena di sana nakai mengumpul orangnya sidin kena nakai kan bulah pesantren sidin bulah pesantren ulun kena nakai nyawa untung aja nakai dasar buntung ayo kayak apa yuk ucapannya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diijabah oleh Allah jadi versi manakib pian kau mendengar dari ulun langsung karena ulun saksi hidup belum lagi nang lain-lain tuh belum kada kehitungan pian anak sedang sables sudah ngapa dulu si anu datang sudah ya nur ya menang untung ya guru nih untungnya kada bang asa supan aja bang ngelawan abah lah cuma uji sidin kisahkan guru bodoh teh kisahkan nih ulun ni sampai nata aja bila nang tuha saya bil wilayah sini nyuruh kisah kisah sarahmu aja sini kisah sampai sidin bepasan nak amalakan ni napa dalal khairat napa burdah napa maulid azab napa maulid habsyi lah ulun sampai hari ini kakanakan yang 1000 lebih itu sudah di pesantren kada boleh julung kada membaca maulid habsyi kada boleh kada membaca maulid azab kada boleh kada membaca burdah kada boleh kada membaca dalal khairat ini barakat abah guru buah nikam kau di sini di barakat abah guru buah nikam dapat curatan ilmu di sini barakat abah guru sidin yang menunjuki abah yang mulai di sini boleh kada barakat sidin kayak apa lagi yuk kita nih bisi guru yang luar biasa dan itu ada di benua kita maka kita wajib gembira bersyukur kepada Allah atas
petuah-petuahnya, ajaran-ajarannya. Sidin tuh kalau memberi amalan lawan kita nih, pasti itu sudah kaitannya lawan salawat. Nih orang sudah makam, apa kalau kau mengisah ulun banyak akan pengen Tuhan kisah. Itu kalau sudah halnya sidin, subhanallah. Orang duduk di salawat nih kan ada susahnya, dan dipastikan orang ahli salawat setelah dia meninggal dunia, Allah gerakkan hati hamba-hambanya untuk datang berziarah ke kuburnya, untuk mendoakan akan ini janji Nabi. Ya sampai sini bocok kena nakai jadi. Coba buka di tayangan YouTube. Ada orang di sini raja ganjil, ada ini ganjil raja. Orang raja ganjil sih, ada ini sidin. Kenapa? Ganjil raja, orang raja ganjil ada di sini. Nih di sini. Nak dengar kisah lagi. Ini kisah sidin aja waktu hidup. Kebetulan guru waktu itu ulun ada di Martapura di Sekumpul. Nah, ada keluarga di situ. Malam. Kebiasaan kan pecinta ini anang bakat khidmah lawan sidin tuh, ada nang di dapur sekian orang. Nah, ada nang di pos-pos ronda. Ronda nih. Nah kebetulan ulun ikut di sana jo nimbrung. Tengah malam abah guru keluar baju kaos. Tapi uniknya, parang mandolon samurai itu di belakang mengiringi berjalan nang. Itu uniknya. Dipadahkan kada berjalan tiap mengiringi. Banyak lagi biar anak ajib pun ke sana, tapi setengah 11 sudah. Apa lagi hari ini kita hawal akbar insyaallah di Martapura. Ada terlalu banyak kan lah ulun mengisahkan, mudah-mudahan yang paling penting lawan di kita agar kita bisa menteladani sidin. Apa yang perlu kita teladani lawan sidin? Sangat banyak. Pertama, kelembutan sidin, kasih sayang sidin, pamares sidin, pemberian sidin, panolongnya sidin lawan orang-orang yang dianjurkan oleh Tuhan Syekh Muhammad Seman. Pertama, kasih sayang kepada orang thalabul ilm. Yang kedua, kasih sayang kepada orang soleh. Yang ketiga, kasih sayang kepada orang alim. Yang keempat, kasih sayang kepada fakir miskin. Dan ini sidin nampakkan dalam hidup sidin sehari-hari. Mudah-mudahan sedikit menakib abah guru yang disampaikan pada pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya lawan kita barataan. Allah mengabulkan hajat kita barataan. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak mematikan kita barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah wa bi barakati Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bi taqwallah. Lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kah? Ya kah? Nah, halo sebentar. Fadal. Minum guru dulu. Ya kah? Izin guru lah. Nggih, buntungan. Bismillahirrahmanirrahim. لتذكير إسرائي ومعراج سيدي ولد عدنان وذكرى الحول بالشرع
الشيخ محمد زين بن عبد الغني ولي الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن وفاتح الجنان، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستورهم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hari ini kita berkumpul dalam sebuah rangkaian acara yang bisa dipastikan mengundang rahmat Allah. Acara yang dikemas dengan diisi pembacaan ayat suci Al-Quran, juga mendengarkan sebahagian sejarah hidup baginda Nabi SAW, dan dilanjutkan bertabarruk tadi dengan mendengarkan sebahagian manaqib seorang wali yang sangat agung lagi mulia, yakni Abah Guru Sepumpul. Dan tentunya rangkaian acara ini adalah rangkaian acara yang semuanya mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulik kita dari tempat ini mengantongi rahmat yang sangat banyak, dan kita memohon kepada Allah berkat rahmat yang kita dapati pada hari ini menjadi wasilah untuk memasukkan kita ke dalam surga bersama baginda Nabi yang ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi disebut terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah, tapi ada riwayat menyebut 5 tahun sebelum hijrah. Untuk tahun kejadian Isra Mi'raj sudah kontroversi, ada perbedaan pendapat. Untuk tanggal sepakat semuanya 27, tapi untuk bulan terjadinya berbeda lagi. Ada yang mengatakan 27 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 27 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Syawal, dan yang masyhur serta diamalkan di kebanyakan kita 27 Rajab. Untuk malamnya malam Senin, karena Allah memilih kejadian-kejadian besar yang terjadi kepada kekasihnya kebanyakan malam Senin. Nabi lahir, Nabi hijrah, Nabi wafat, Nabi diangkat jadi Rasul, dan Isra Mi'raj pun terjadi malam Senin. Tanggalnya sama tapi bulannya lain-lain. Umur Nabi pun bervariasi. Ada yang menyebut 51, ada yang menggenapkan 52, ada yang menyebut secara detail 51 tahun 9 bulan. Dan ini, perbedaan ini ditulis secara gamblang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau yang berjudul Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. Itu jelas khilafiyah dari situ. Apa gunanya kita mengetahui khilafiyah? Gunanya untuk menambahi perbendaharaan ilmu kita. Dan bila kita banyak tahu masalah ilmu, insya Allah hidup kita kadang mudah nyalahkan orang. Bilanya hidup katujuh nyalahkan orang, itu pertanda orang ilmu sedikit. Ini orang ilmu sedikit ini kisah ianya pas bungol ketahuan. Sampai ianya aku panggil bunyi Pak Alimnya sorangan, tahu pada bungol ketahuan benar. Nah, makanya disebut man qalla ilmuhu kazra' tiraduhu. Siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahkan orang.
Jadi pun kita tahu ada penanggalan berbeda, enggak, karena orang baca jangan disalahkan, itu dasar ada. Itu tak, jangan kita mengarasi untuk kita aja. Saya tahu aku di 27 hajat, kita mungkin tahu. Kurang mengaji betul di kitab lain. Kita tahu sebutingannya, jangan katuju nyalahkan orang. Hidup ini jangan katuju balancangan orang dulu. Rasulullah kan ada tujuh kayak itu. In khusima yasmut wala yujawib. Nabi kita tuh bilanya di debat orang, Nabi beranai kada menjawab. Artinya Nabi kada ada pengancangan orang dulu. Kita ini nah, contoh Rasulullah, jangan katuju pengancangan orang dulu. Beranai aja. Kita ilmu sedikit, kita nih mendengar orang menyampaikan ilmu asal lain, asal ganjil di telinga, kayaknya udah nyalakan. Kita cek dulu kebenarannya, referensi beliau dari mana, dalil beliau dari mana, sahih apa kada, bisa dipertanggungjawabkan apa kada. Kalau toh ternyata bisa, kita terima dengan lapang dada. Itu akhlak kita sebagai kaum muslimin, meniru akhlak baginda Nabi SAW. Jadi ilmu khilafiyah itu bukan untuk bakancangan orang dulu. Kadang anak mendebat orang kada, cuma kita mengetahui itu supaya bila kita mendengar pendapat lain kita santai aja, karena kita mengetahui perbedaan tersebut. Ini sekilas tentang Isra Mi'raj. Ulun kadang ngesahakan panjang lebar biar hafal aja sudah berikan. Manaqib Abah Guru sudah banyak kita dengarkan dari beliau tadi menyampaikan selaku saksi hidup. Dan sudah jauh-jauh hari ulun ucapkan yang paling bagus membaca manaqib Abah Guru itu ia orang nang satu zaman saksi hidup nang suah ketamuan nang suah belajar itu nanya mengisahkan manaqib Guru. Amunnya nang ada suah tamu ini momennya asa kurang pas tidak mengisahkan manaqib sidin asa ada nang kurang gitu. Karena bukan pelaku sejarah. Kalau pelaku sejarah mengisahkan tuh lalu kerasaan namanya masuk ke dalam. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah hidup Abah Guru. Kalau ulun menggarisbawahi, menyimpulkan, mau dari kitab manaqib yang ditulis maupun dari penyampaian guru-guru, satu, ambil pelajaran dalam sejarah hidup beliau apa? Menuntut ilmu bujur-bujur. Kada mau bang jadi nakaka itu tuh muka ada mengaji. Hidup ini proses, bukan protes. Amun protes, wayah mana biar nak maju. Hidup tuh proses. Abah Guru bisa sukses karena proses. Proses mulai dari dididik Abah Sidin, Nini Sidin, mengaji Al-Quran, mengaji ke Darussalam, dibimbing oleh guru secara pribadi, guru Bangi utamanya, Pak Iris Sidin kayak ini, hajar jadi orang sukses. Berarti hidup ini proses. Jangan dibiasakan hidup protes saja. Tapi memang manusia ini dasar itu pengalaman. Tujuh dalam protes, tujuh banget banyu dalam salah, banyu kamarau surut salah juga. Gerunung, hujan jiak gerunung. Pak pulang jari mengajian jangan ada ketianan loko. Orang ketianan salahnya apa benar? Sudah hari sing panasan liwar gerunung juga tak. Ya jadi ini paumaan bengkang tanah. Salah pulang. Coba dari hidup tuh jangan protes, nikmati proses. Dia kan berproses kan mau jadi. Abah Guru bisa jadi orang hebat seperti itu, proses. Makanya kita itihi itu bila mengaji sejarah wali, man nawara ila bidayatir rijali sora siddiq. Nang diitihi itu bidayahnya, bukan nihayahnya. Awal perjuangan si wali itu harus diperhatikan. Bukan kita mengitihi si wali. Mul sudah suksesnya itu berataan bisa melihat, wah harapnya si Dirto, oh tingginya makam si Dirto, itu berataan orang memuji.
Tapi bisakah kita menyelami bagaimana Sidin meniti menuju sukses? Prosesnya kayak apa? Itu tuh yang kita ambil. Nah maka kita simpulkan yang paling pertama kita perhatikan dari jejak langkah Abah Guru apa? Nuntut ilmu dasar cangkal. Cangkal nuntut ilmu. Kita kada sukses wajar. Nuntut ilmu alang-alang. Alang-alang kita nih bahnu turun, bahnu kada. Banyak adanya bang kada turunnya. Di pondok tuh bahari lah, pondok kami aja. Kita mondok di pondok pesantren Ar-Raudhah Kamuntai, yang mana pondok pesantren tersebut diresmikan oleh Abah Guru Sekumpul tahun 1993. Abah Guru datang ke Kamuntai, bahari pesantren kami namanya Al-Munawwarah. Pas Abah Guru datang ke pesantren, waktu bupatinya Haji Ardan Syah Pama di Kamuntai, Abah Guru ke pesantren. Ganti disini ngaran pesantren ini sama ngaran langgar pun disekumpul Ar-Raudhah. Mulai tahun 93 diganti ngaran pondok menjadi Ar-Raudhah. Abah Guru nama ganti narasmiahi dan kurikulumnya beliau anjurkan seperti Darussalam. Alhamdulillah guru-gurunya semuanya alumni Pamangkin dan alumni Darussalam. Sekarang ada juga tambahan alumni dari Darul Mustafa dari Hadramut. Itu pondok kami. Waktu sekolah pondok banyak kakawanan itu bila hari Ahad parayan. Pokoknya kelas kami itu kursi kesuahibah. Jaka orangnya berapa puluh di kelas kursi kesuahibah. Ada di Namparai. Ada harus Namparai, utamanya hari Ahad banyak Namparai. Kemana? Umpat jogging. Dan parayan banyak parai, banyak parainya. Apa itu hendak sukses kita nih? Karena banyak parai. Abah Guru dasar cangkal mau sukses. Itu yang ulun garis bawahi. Jadi pelajaran dasar kita bertahan nuntut ilmu di cangkali supaya jadi modal kita untuk sukses. Yang kedua, yang ulun perhatikan dari manaqib dan cerita dari guru-guru dan termasuk beliau yang baru menceritakan, kita garis bawahi apa? Abah Guru orangnya sakhi, pemurah, liwar pemurahnya. Hidup sidin kada pamalar. Jadi kita contoh bagaimana mungkin kaliber kita kada kawa, kelas-kelas kita meniru kayak apa pemurahnya sidin. Mungkin kada kawa karena keterbatasan kita. Dan makom kita sesuai. Syekh Saman lamun diberi orang emas, diberi orang perak, kumpulakan sidin, dibantu beriakan sidin berhabis. Ini makom Syekh Saman, memberiakan harta berhabis. Pertanyaannya, kita sanggup tidak? Ulunnya tak ada sanggup. Baik mengaku aja. Ulun tidak sanggup beriakan harta berhabis. Seorang di Parlo. Ini kelas-kelas kita, banyak lain makomnya. Sidin kutub, seorang kutub-kutuban. Kayak itu tak, kutub-kutuban itu ya wawadaya, nincaan, ada bujuran, artinya wawalian. Kita ada wali, wawalian. Abah Guru memberinya banyak, duit-duit yang diberikan sini itu banyak jumlahnya. Bahkan kemarin Guru Muaz menceritakan bahwa Abah Guru memberi bini-bini paguruan sidin. Di antara yang diberi bini paguruan sidin berapa totalnya? Amplop basic 50 juta untuk satu orang bini guru. Apalagi kita nyumbang 50 juta. Nah nyata duit ya dede. Ya, nah, ini kelas-kelas kita. Jadi bang kita di bapak manironya bergembatan maniro saikit-saikit. Abah Guru pemurah, aku harus jadi orang pemurah. Meningkatkan kualitas sedekah kita. Sudah rancak ulun sambat hari Jumat tuna, jangan lagi pak Pangeran Antasari ngeluar di kantong. Ini malaikat hafal deh. Ini malaikat beli Jumat dah ada pakai kata Timura Antasari ngeluar. Hafal deh malaikat.
Coba Bang dirubah bagabatan nama ubah ini abah guru na orang pamurah, sidin imam kita, sidin tauladan kita, sidin na kita umpati, sidin pamurah kita kawan kada meningkatkan itu. Hari Jumat mahir 2000 naik akan Bang. Kawa 10 kali lipat bagus Oto Iskandar Dinata. 20.000 berarti. Jangan lagi 2000, 20.000 belum dimasukkan. Kayak itu. Tahu nih kau. Jumat, apa banyak di masjid duitnya. Tahu nih kau tuh saksi hidup tak? Nang saban Jumat artinya maidihi nang hasil daripada orang membuat itu. Kenapa nang banyak dibuat situ? 1.000, 2.000, 5.000, paling genjang 10.000. 50 tuh paling tak habis sunting. 100 tuh kayak itu juga. Paling banyak, nih ulun berbicara kebanyakan lah, bukan semuanya, jangan dipukul rata. Ini bicara kebanyakan. Nah paling banyak kaum-kaum tetamu 1.000, 2.000, 5.000 itu paling banyak. Coba biar nanti ke mall. Lah sudah di mall, Soekarno Hatta kesapai, Insinyur Juanda, Hambur. Tapi di masjid, Pangeran Antasari, Kapitan Patimura, Dr. Idham Salim. Tuh aja ada tak? Coba pembagabatan mau ubah, aku ini rajin 2.000, aku mulai Jumat dihadap nih nah, paling sedikit 10.000. Nah ada peningkatan ngarannya, itu lah siap aja lah olah. Kita Jumat ini kaum main katakan banyak 2.000 kah, banyak nang meningkat kah? Nah bilanya mau meningkat berarti mulai mencoba mencontoh kebiasaan abah guru pamurah ada pamalan. Nah itu tuh belajar jadi orang pemurah. Yang ketiga terakhir ada dawas baru papa kita persiapan hendak tulakan juga ya loh. Jadi kan ada dawas yuk jangan terliuk-liuk pada dalam dunia orangnya rakai pulang rakai udah tadi aja kan apakah maka rakai pulangnya gara-gara banjir lah. Malu di aspalakan kamu orang bahari ada orang soleh yang dianjir tuh di Handir Sinjung ngarannya Tuan Guru Haji siapa harus dileh ya nyambung sih insya Allah. Iya Bapak. Siapa lah harus ini Haji Abdul Rahman kan? Ini kan diulang lah. Si ini murid Guru Saman Mulia, murid Guru Saman Mulia di lain itu berbicara tentang lain ada lagi guru nang di Handir Sinjung nang pas di penimbangan di Kalteng kan nang penimbangan mobil masuk ke dalam ya Abdul Rahman kan siapa kan ingat dulu ingat sidin itu amalan sidin amalan sidin salah satu amalan sidin bila melihat jalan beruang tapali sidin pakai tanah bahari. Jadi bila jalan itu berubah, carikan sidin, tanah nalai tutup akan sidin. Nah, kalau kok ada di mengguruhin hakor gitu, menurut sidin. Jadi melihat bila lupa di aspal, carikan tanah liat ke tanah apa, tuyukiakan. Kenal pahalanya dia. Kenal pahalanya. Wah, sanggup kah? Sanggup. Karena tuyuki gue aja datang pulang baju larut pulang. Kita tuyuki pulang pahala pulang. Nah tonton benar itu. Kita tuh mencari gawian tuh di mana ada kesempatan cari supaya dapat kebaikan. Jangan kita anggap kecil perbuatan dia yang seperti itu. Itu gonal kemaslahatan umum luar biasa itu bagusnya. Tukang parkir itu bagus sebenarnya andil kebaikannya di majelis kah, di haulan kah. Inya jadi tukang parkir bagus benar. Barakat inya nama aturakan nyaman lalu lintas. Nah, aturakan kurang berjalan. Pian masuk, pian keluar, pian bagamat, jangan laju-laju. Barakat itu jangan dianggap sapile. Itu untung benar. Untung bubuhannya tentang di parkiran.
nang di lalu lintas, nang di pengawahan untuk benar. Tapi jalan guru danau, aku paling ketujuh jalan Tuhan pengawahan. Kamu lawan Tuhan tukang parkir kurang ketujuh bang aku di sini. Kenapa kurang ketujuh guru? Tukang parkir ini banyak pilihan dia bang mau parkir kan. Lalu mata bisa layau di sini. Tapi kada parkir di sini lah di sana. Sini ini usahakan di sana, pas sini minta keperhatian. Kamu di sini nggak tujuan buat pengawahan. Pengawahan ini dia tak lihat pilihan di sini. Karak dan ini, kulit kawah dan ini. Kamu di parkiran di sini entah baca-baca bening-bening barangnya. Dan bila tapina nama lihat kan Tuhan, tapi apa nolong sudah nano Allah Akbar. Tapi ini kisah aja bang lah. Dia ada beberapa tukang parkir gitu. Ada kita alhamdulillah ikhlas berada tukang parkir. Insyaallah ikhlas berada. Punya ada sama lah. Pernah ada banget. Tuh anu aja. Nang itu sekedar sindiran sekira membujuli anak murid itu pahamannya. Artinya jangan guru dimanapun tugas ikam gawe bujur-bujur sesuai arahan kok binto, jangan ikam malah layau. Nah lalu ini jelalatan dan lain-lain sebagainya. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui hianatnya mata. Biar berkacamata irang. Zaman guru ini melirik orang kadang kelihatan Tuhan tahu, kira mau bijak Tuhan. Mudil Allah Ta'ala tahu hianatnya mata. Nah ini yang kita ambil dari pelajaran hidup yang telah dicontohkan oleh Abah Guru. Terakhir, Abah Guru ini orang yang paling cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Coba kita lihat dalam kehidupan beliau, bagaimana habaib itu diletakkan beliau ada di depan. Di muka habaib berbaris, di mana ada habaib diperhatikan. Sampai ada seorang habib bercerita lawan ulun, Umi Yazidin, Umi ada di Martapura. Anak sekolah di Jawa. Abah anak sudah meninggal, tapi Umi ada di Martapura. Abah Guru itu mengirim amplop setiap bulan kepada Ahlul Bait Nabi. Di antaranya Umi kata beliau dapat bagian. Abah Guru memberi termasuk Umi. Berapa amplopnya diberi? Paling dikit 5 juta isinya. 5 juta bahari loh ya. Bukan 5 juta ini. 5 juta bahari. Anak masih sekolah di Jawa. Abah anak meninggal. Abah Guru memberi mama anak, Umi anak. 5 juta isinya. Saking cintanya beliau kepada Ahlul Bait Nabi SAW. Nah ini contoh dari beliau. Maka kita sebagai pecinta beliau, sebagai orang yang menjadikan beliau imam, kita sebagai makmum umpati gawian sidin. Apa? Mencintai anak cucu Nabi SAW. Cinta kepada anak cucu Nabi kada berpilih. Siapapun orangnya, kayak apapun kelakuannya, tetap dicintai. Nah kita cintai itu karena memandang sidin ini sulalahnya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Masalah kelakuannya itu bukan urusan kita. Maaf, ada habib nakal, misal. Lalu gara-gara kenakalannya kita kalau cinta lagi, salah. Kita tetap cinta kepada dzatiyahnya, cinta kepada dirinya si habib itu karena memandang sidin anak cucu Nabi. Masalah kelakuan sidin kayak apa, jangan diumpati. Itu, jangan diumpati masalah kelakuannya nang kada bagus. Dan kita sebagai orang yang mencintai, maka apa yang kita laksanakan bila melihat sidin bila kada bagus? Nasihati. Man ahabbaka nasahaka. Orang yang mencintaimu yaitu orang yang menasihatimu. Pada di sidin kita ini cinta, cuma sidin ini tak kelakuan tak ganjil sedikit, kita padahi ampun maafun, pian jangan kayak ini. Itu biar kada senang dipadahi. Rasulullah ngomong gitu. Nanti kita cintai Ahlul Bait Nabi SAW. Cintai dimanapun mereka, siapapun mereka, kayak apapun statusnya, kita cintai kepada mereka. Di kampung pian ada habib, perhatikan. Di kampung pian ada syarifah, perhatikan. Jangan sampai sidin hidup di benua kita jadi orang yang kada nyaman. Jangan, kita perhatikan.
Kampung itu bila diandaki Tuhan Habib, itu pertanda kampung tersebut dipandang secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Karena untung dia kampung ada Habib, ada kerajaan kampung, ada bisi Habib. Jualan ada kerajaan kampung. Pada kami ada Habib, cuma di kampung Suganda. Kampung kami gede saja. Kan kampung Suganda ada Habibnya, untung. Makanya mau ada Habib, ada berdiri berdua seorang terus benar. Itu pertanda Rasulullah menginginkan lebih kampung tersebut dibanding kampung yang lain. Ya untung ya, untung benar. Nah ini contoh yang ada, yang pernah diberikan sudah oleh Abah Guru kepada kita pada saat. Tinggal kita aja lagi mengamalkan apa ada, apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Kalau kita mengamalkan, insya Allah kita dapat keberkahan beliau. Nah, kalau kita mengamalkan, insya Allah beliau pinandu benar bahwa kita. Kenapa? Satu gawian, satu perbuatan, satu frekuensi, nyaman. Jadinya insya Allah besar harapan kita dapat syafaatnya beliau di hari kiamat kelak. Belum kira cukup itu yang belum sampaikan. Ada usaha panjang lebar, jangannya kawat tuh ada usaha bicara mati jadi ya. Tapi karena dipajang juga tadi di foto ya sudah ada. Jangan-jangan ada dipajang kan ada bicara mah ada apa? Tapi karena dipajang berarti disuruh ke bandir. Jika ada pebandir, kena kalau ada nang gerulung pulang. Gambarnya ada aja pebandir kan ada ujar. Nah ini ngalih pulang kena itu nanya. Ngalih manusia itu otak lain pak. Ada seikong mau narima ada nang kada. Makin di dunia kita calongak sedikit untung. Apa-apakah dikuya, apa-apakah dikuya di dunia kita. Ngalih benar ke dunia ini ngalih apa-apa aja dikuya terus. Ceramah apakah dikuya, apakah kelakuan lebih aneh dikuya, macam-macam itu. Makanya namanya misal setelah bibidian kita nih banyak bisi kekawanannya nih bahaya benar ya. Ini seorang banyak kontak WA itu bilanya macam status orang itu komenan atau bila ada apa-apa ada aja laporan dari kekawanannya. Anu lakimu tadi kuliah di mana? Ada yang laporan lagi. Ada rame lalu kayak itu orang lihat akan hal orang bapak kurus banget kan. Usahin mau usia itu mau dari binian. Tapi kan ada binian sini kau sama. Sini dekat. Ada usaha kita lalu mau usia orang kayak itu. Nah hidup tuh belajar jangan lalu mau usia orang. Nama diperintahkan Allah jalanakan, nang dilarang ditinggalkan. Jangan ngurusi orang ada rami. Nang lebih tahu urusan rumah tangga orang, kurang bukan seorang. Ya jadi kalau sangin kita model gaya apa kita ngalih kalau kita mau mengumpuri ujung-ujungnya ngalih. Udah aja laki mobilnya kita hendak begini pulangnya. Bicara mah aja orang mau ya hendak begini. Aku kawan aja mau prediksi ya. Laki mobil dasar hendak begini. Mau orang normalnya tak hendak begini dia mau mana lagi. Ini tak hendak begini. Mau dilihatnya muha tuh ini jadi lihat potongannya. Ada bang ciri begini dua kan mana sih? Jadi ujung-ujungnya bini sindirnya model uring-uringan. Ngerunong gitu. Aleh lalu jadinya jangan gitu janganlah kasihan. Orang dapat bini dua kalau bini tiga kesal orang. Itu orang bapak pengurus orang nyamannya orang juga kan. Itu seorang. Ya orang nyamannya bini dua tiga tak orang jala. Ya terus bapak ini 2, 3 akor jangan penting adil itu yang penting adil kawa adil. Nah itu jalankan karena kawa adil sekong aja jangan mana nambahin sekong dia gue syaratnya adil sekong dia pun kada kawa adil sekong aja pun kawa adil tambahin Allah ya Rabbana. Ya itulah kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari Abah Guru khususnya. 1, ya ulun sampaikan ayo rajin-rajin menuntut ilmu. 2, ayo berusaha jadi orang pemurah. 3, ayo cintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kiranya cukup itu yang ulun sampaikan. Mohon ada salah khilaf kita untuk minta halal hadam ini walaupunikum wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.
kasih. Ya